Halo semua, perkenalkan nama saya Iskia Purba. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yaitu tentang negara hukum. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahnya didasarkan atas hukum, karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpijak pada konstitusi, berisi kesepakatan atau konsekuensi bersama, atau hukum dasar negara. Dengan demikian, di dalam negara, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka, serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi. Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi, sehingga ada istilah supremasi hukum. Secara perkembangan konsep negara hukum. Negara hukum formal adalah negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyatnya. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negaranya. Urusan ekonomi diserahkan pada warga negara, yang berarti warga negara dibiarkan untuk kepentingan ekonominya sendiri. Maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat. Melihat konsep ini terjadi di Eropa sekitar abad ke-19 dan ternyata penerapannya mengundang kecaman banyak warga negaranya, terutama pasca Perang Dunia Kedua, di mana negara dianggap lambat dan tidak bertanggung jawab atas segala dampak ekonomi yang timbul pasca perang tersebut. Muncul gagasan baru yang disebut sebagai welfare state atau negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan ini disebut konsep negara material. Pemerintah bisa bertindak secara lebih luas dalam urusan dan kepentingan hukum formal. Pemerintah hukum kelelusan untuk turut campur tangan dalam urusan warga negaranya dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Ciri-ciri negara hukum. Friedrich Julius Stolz, ahli Eropa kontinental, memberikan ciri-ciri Rechtsstaat. A. Hak asasi manusia. B. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM yang biasa dikenal sebagai trias politik. C. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan administrasi dalam perselisihan. Avi DJ, ahli hukum Anglo-Saxon, memberi ciri-ciri rule of law sebagai berikut. A. Supremasi hukum. B. Kedudukan yang sama di depan hukum. C. Terjaminnya HAM dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. International Commission of Justice di Bangkok 1965 merumuskan ciri-ciri negara demokratis di bawah rule of law. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak dijamin. B. Badan kehakiman yang bebas tidak memihak. C. Kebebasan untuk melarang pendapat. D. Pemilihan yang bebas. E. Kebebasan untuk berorganisasi dan berposisi pendidikan kewarganegaraan. Franz Marcel menyebut 5 ciri negara hukum sebagai salah satu negara demokrasi. A. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan sebuah undang-undang. B. Undang-undang dasar menjamin HAM yang paling penting, karena tanpa jaminan tersebut hukum menjadi sarana penindasan. C. Badan-badan negara menjalankan kekuasaannya dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku. D. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara. E. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Hubungan negara hukum dengan demokrasi. Hubungan negara hukum dengan demokrasi seperti dua sisi mata uang. Konsep negara hukum material mensyaratkan adanya demokrasi, begitu pula demokrasi mensyaratkan adanya wadah negara hukum. Dalam pelaksanaannya, negara Indonesia yang dalam konstitusinya pasal 1 ayat 3 secara nyata menyatakan diri sebagai negara hukum, dan pasal lainnya pasal 1 ayat 2 dinyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang atau salah kata,
Mohon dimaafkan. Terima kasih.